Sudah, Bu, mulai. Oh, Iya, Bu Dini, silakan masuk. iya Bu Prisil, selamat siang. Iya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Bagaimana kira-kira ada waktu Bu untuk saya? Oh iya, Bu. Ada kok, ini ada jeda waktu kurang lebih 15 menit lah. Nanti kita bisa berbincang-bincang sebentar. Kan Bu Dini kan ya yang kemarin WA saya ya? Iya Bu, benar Bu. Ini saya butuh teman curhat begitu Bu. Saya punya unek-unek yang ingin saya sampaikan pada Bu Prisil, yang nanti harapannya saya mendapatkan gambaran untuk langkah saya ke depannya itu bagaimana begitu Bu. Oh, gitu. Iya ya, Bu. Berarti lebih kepada pencari solusi ya, Bu ya. Kita mencari solusi bersama di sini ya. Iya, iya Bu, benar Bu. Iya. Saya juga bingung kepada siapa lagi saya mau menceritakan permasalahan saya ini. Jadi saya kepikiran ya Bu Prisil bisa uh, membantu saya untuk menuntun saya menemukan solusi-solusi yang nantinya bisa saya laksanakan ke depannya begitu Bu. Oh, iya, Ibu. Baik, Bu. eh Gini, coba Ibu bisa menceritakan secara jelas, secara runtut, secara lengkap apa yang menjadi kendala Ibu sekarang. Yang ingin Ibu Iya ceritakan ke Bu, saya. iya Bu. Begini ceritanya, cerita singkatnya. Beberapa hari yang lalu saya tuh didatangi oleh wali murid saya. Mereka menceritakan bahwa anaknya yang berada di kelas saya, yang menjadi murid saya itu mengalami dalam tanda kutip pembulian, eh, atau mungkin secara bahasa sehari-harinya dia merasa ketakutan karena ada salah satu temannya yang mengancam dia, kemudian meminta uang sakunya, dan itu hampir setiap hari katanya Bu. Loh, kok bisa kayak gitu ya, Bu ya? Ibu sudah mencari tahu belum penyebabnya apa kok sampai dia melakukan hal seperti itu? Iya, sebenarnya ini mungkin memang kelemahan saya, terlambat mengetahui. Ternyata anak saya itu ada yang dalam kondisi seperti itu, Bu. Karena apa yang saya lihat dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, eh, si A ini, si korban ini tidak pernah melaporkan dan kemudian gerak-geriknya ya seperti tidak ada apa-apa begitu, Bu. Tetapi ketika orang tua si A ini datang, saya memang baru tahu dari kedua orang tuanya itu. Oh, jadi datang ke sekolah gitu ya, Bu ya? Iya Bu, benar Bu. Dan menceritakan bahwa sebut saja si B yang mengganggu anaknya itu hingga merasa eh, di beberapa hari terakhir ini ketakutan untuk masuk ke sekolah begitu Bu. Oh ya, Bu. Ibu udah tahu belum, selain A yang jadi korbannya tadi, itu ada lagi nggak siswa yang menjadi korban kejahatan dari si B itu? Iya sebenarnya ada sih Bu beberapa anak, tetapi anak yang lain ini berani bercerita kepada saya. Dan kemudian saya juga memberikan tindakan sewajarnya saya sebagai guru kepada murid, memberi masukan, memberi teguran begitu Bu. Tapi ternyata kejadian itu terulang lagi sampai pada si A ini Bu, yang tidak berani menceritakan permasalahan itu kepada saya langsung begitu Bu. Oh iya, berarti saya tangkap sejauh ini langkah yang Ibu Dini lakukan adalah dengan menegur siswa B tersebut ya, Bu ya, sementara.
Iya benar, Bu. Nah, Jadi baik saya Bu, ya. mengalami kebingungan ini, langkah saya berikutnya apa ya sebaiknya begitu. Ya, Ibu Dini sama sekali belum pernah mencoba metode lain yang dirasa mungkin lebih berhasil, Bu Dini? Saya hanya berpikir begini, Bu, mungkin kalau kepada si B, yang melakukan, pembulian kepada temannya itu, mungkin sudah pernah saya lakukan ya, tetapi hasilnya kurang maksimal sepertinya. Jadi saya punya pikiran, bagaimana kalau saya nanti, juga menginformasikan, berkoordinasi dengan guru lain untuk memberikan solusi kepada saya dan saya juga bisa mungkin memanggil kedua orang tua, si A dan si B untuk, saling konfirmasi kejadian yang telah terjadi di antara si A dan si B ini. Oh iya Bu, saya kok lebih cenderung setuju yang langkah tadi Bu. Koordinasi dengan orang tua itu juga sangat diperlukan. Terlebih lagi kan ini kan siswanya baru kelas 1 SD. Nah, saya rasa hal tersebut memang harus tahu dan masih menjadi tanggung jawab penuh dari orang tuanya. Ide yang Ibu sampaikan itu menurut saya luar biasa, Bu. Kalau misalkan itu dilakukan, kira-kira seberapa ya Bu keberhasilan langkah yang Ibu Dini ambil misalkan memanggil orang tua? Ibu setuju enggak? Dan kira-kira berapa persen ya tingkat keberhasilannya? Iya, Bu. Saya mulai berpikir mungkin kalau dari rating 1 sampai 10 ya, Bu, ya, Iya, tingkat keberhasilan itu mungkin di angka 8 atau 9 karena benar seperti kata Bu Prisil tadi bahwa pembentukan karakter itu kalau di usia anak kelas 1 SD itu masih berkisar di lingkungan keluarga begitu ya Bu? iya. Saya juga sering kok Bu, mendengar sering sharing juga, sering bercerita juga dengan temen. Anaknya itu sekolah di salah satu SD, sekolah dasar, tetapi ternyata gurunya kok membiarkan siswanya itu bertengkar. Kemudian sampai berkelahi, anaknya disuruh jongkok, ditendang, sampai setiap pulang itu bajunya kotor. Itu kan sebenarnya pembulian dan pembulian itu kan tidak hanya fisik tapi juga verbal, bahkan ngata-ngatain dengan sebutan nama ayahnya siapa itu kan sebenarnya juga pembulian. Tetapi ternyata guru tersebut kok merasa itu tidak pembulian dan beliaunya tidak mau jika di kelas saya itu ada pembulian itu tidak 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 kayak malu dan tidak terima gitu loh Bu. Lah padahal jelas-jelas itu adalah pembulian. Dan seperti yang kita tahu, pembulian itu kan salah satu dari 3 dosa besar dalam pendidikan ya Bu ya. Yang Benar Bu, mana benar. iya, yang mana kita sebagai pendidik harus membantu dalam meniadakan pembulian itu walaupun memang tidak bisa hilang, tapi paling tidak kan meminimalisir. Lah, padahal kembali lagi ke cerita saya tadi, padahal yang menjadi korban itu tidak hanya anak dari teman saya, tapi sudah ada beberapa anak dari orang tua yang lainnya. Lah, kemudian akhirnya mau tidak mau dia pindah. Dia pindah sekolah lain dan merasa lebih care, lebih nyaman di sekolah barunya. Seperti itu. Jadi memang yang bisa kita garis bawahi adalah yaitu tadi Bu, coba Bu Dini mendatangkan orang tuanya, gitu ya Bu Dini ya. Iya benar Bu. Ya, Jadi masalah pembulian itu sebenarnya bukan masalah kecil ya Bu. iya, Dampaknya itu nanti ke psikologis anak, kemudian mereka merasa ketakutan, merasa tidak nyaman untuk belajar, tidak menemukan sesuatu yang bisa menyemangati dia belajar. Jadinya anak-anak ini merasa tidak aman di sekolah itu. Benar tadi yang diceritakan oleh Bu Prisil,
ada anak yang akhirnya terpaksa pindah sekolah ya Bu, kasihan ya Iya, Bu. iya Bu. Lah gimana lagi? Apa gurunya juga tidak terima seperti itu. Baik Bu, Ya, untuk merencanakan itu, kira-kira nanti Ibu melibatkan pihak siapa saja Bu? ya mungkin nanti saya akan mencoba berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah saya, juga teman sejawat saya, untuk memberi masukan bagaimana sebaiknya saya menyampaikan masalah ini supaya tidak jadi polemik di antara kedua orang tua murid saya yang tadi itu, si A dan si B, Bu. Kadang kan ada juga orang tua itu merasa tidak terima kalau anaknya itu memang benar-benar melakukan kesalahan begitu. Jadi mereka tetap merasa yakin bahwa anaknya tidak mungkin melakukan ini karena saya selama berkumpul dengan keluarga di rumah tidak memperlihatkan sikap-sikap seperti itu. Jadi Bu, saya ingin nanti mendapatkan juga arahan dan uh, masukan dari kepala sekolah juga rekan sejawat saya. Gitu Iya Bu. Bu Oh, Prisil. oh iya Bu. Sekalian kesiswaan Bu ya. Ada kan Bu ya? Kalau di SD kebetulan tidak ada Bu, Oh hanya tidak ada ada. kepala sekolah dan rekan sejawat lainnya yang tidak punya jabatan Oh gitu. Oh kepraktisan. iya. Iya, Oh iya Bu. Ya itu berarti ya. Oke. iya, Di kepala sekolah dan juga rekan sejawat serta orang tua. Ya Bu ya. iya, Iya iya kalau Bu. Oke. Bu, kira-kira berapa lama waktu yang nanti Ibu butuhkan untuk mencapai hasilnya nanti, Bu? Atau berapa lama ya aku akan melakukan ini gitu, yang sudah direncanakan tadi? Iya, baik Bu. Sepertinya saya harus segera berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kemudian nanti kalau sudah mendapatkan hasil, saya akan segera Bu, mungkin dalam 2 hari ini, saya akan memanggil kedua orang tua siswa saya yang tadi itu. Oh iya, Bu. Baik. Eh, Kalau begitu, Bu, jika tadi kita sudah merencanakan kegiatannya apa, siapa yang terlibat, kemudian oke lah, segera mungkin nanti akan kita eksekusi gitu ya, Bu ya. Iya benar Bu. Iya, setelah itu kira-kira komitmen seperti apa, Bu, yang bisa Ibu tanamkan agar rencana tadi yang sudah disusun, direncanakan tadi bisa berjalan dengan baik nantinya. Iya, Komitmennya, uh, Bu. mungkin ke depannya saya mungkin harus lebih peka lagi ya Bu, melihat bagaimana siswa saya bersikap di kelas, bagaimana perilaku mereka selama istirahat, mungkin pemantauan yang lebih detail lagi harus saya lakukan dan saya bisa mengajak rekan sejawat saya untuk mengobservasi siswa-siswa saya bagaimana pergaulannya sehari-hari di kelas dan di sekolah pada waktu istirahat. Kemudian mungkin saya juga bisa itu ya Bu, berkoordinasi dengan orang tua siswa saya. Jadi mereka beliau kedua orang tua ini bisa juga memantau bagaimana sikap anaknya selama di rumah gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya juga sangat setuju atas rencana tersebut. Berarti Ibu dapat dukungan penuh ya Bu ya dari semua baik dari lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga si anak gitu ya Bu ya. Iya Bu, harapan saya seperti itu. Dan mudah-mudahan dari perbincangan seperti ini saya sudah merasa lega ini Bu, dari tadi unek-unek saya simpan sendiri, kemudian saya akhirnya bertemu Bu Prisil, akhirnya saya mendapatkan solusi dan keluar dan semoga uh, perbincangan ini nanti menjadikan langkah-langkah saya menjadi lebih lancar dan berhasil ya Bu ya. Mohon Ya. didoakan. Oh iya Bu, pasti Bu. Ya walaupun ini sudah nanti apa perbincangan kita cukup tapi tetap ya Bu ya. Maksudnya kita tetap lanjut bagaimana hasilnya, kemudian bagaimana proses evaluasinya, dan nanti kita sama-sama melakukan analisis itu. Sehingga kalau misalkan
caranya ada yang tidak pas, bisa kita diskusikan lagi bersama mencari solusi lagi yang lainnya, seperti itu. Ya, terima kasih banyak Bu Prisil atas Iya, waktunya dan dukungannya kepada saya. Semoga nanti saya berhasil. Terima kasih. Saya mohon izin pamit ya, Bu oh iya Bu, Prisil. iya. Saya juga Terima kasih terima kasih Bu, banyak. semoga bisa membantu ya Bu ya. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Oke Bu, langsung. Eh, selamat sore Bu Prisil. Apa kabar Bu? Iya, Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Alhamdulillah Ya, kabar saya baik. silakan. Bu, maaf ya mengganggu waktunya. Tidak Bu, saya sekarang sedang santai dan saya tidak sedang melakukan kegiatan apa-apa. Monggo silahkan. Ada apa ini? Bu Prisil datang ke ruangan saya. Iya Bu, saya ke sini intinya ingin mencari sebuah solusi Bu. Saya dari kemarin tuh memikirkan sesuatu tapi kok belum ada jawaban gitu loh Bu. Makanya saya lewat ini tadi lewat terus ya udah sekalian lah saya eh, mampir, siapa tahu harapan saya sih, harapan saya bisa memperoleh solusi. Monggo Ibu, kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Bu Prisil? Silahkan Ibu mungkin bisa ceritakan apa yang jadi masalah unek-unek dari Bu Prisil ini. Ya, Bu, gini loh Bu, kita kan tahu ya untuk di PTA pembuangan apa Bu, sampah akhir itu loh Bu. TPA ya mungkin Iya ya. itu loh TPA tempat Ya. pembuangan akhir itu kan sudah apa sudah overload kan ya Bu ya lah 1 tahun ini info dari dinas itu sudah harus ditutup mau ndak mau. Nah berarti kan kita harus berevolusi. Nah tetapi dengan siswa yang banyak dengan ketergantungan pada misalkan air mineral, kemudian jajan, cemilan, dan sebagainya tuh kok kayaknya kok gimana ya Bu ya, kayak sulit diterapkan. Mungkin ada ide nggak Bu untuk meminimalisir sampah-sampah plastik tersebut? Iya, Bu. Memang benar apa yang diungkapkan tadi oleh Bu Prisil. Kita itu di sekolah kan setiap hari ketemu banyak anak ya. Apalagi di sekolah Bu Prisil itu siswanya mungkin lebih dari 200 ya, Bu ya? Iya, hampir Ya, 1.500 Bu. bah, ya makanya itu. Iya, Jadi sampah yang dihasilkan setiap harinya sangat banyak sekali ya, Bu. Padahal iya, TPA-nya itu sudah tidak mampu untuk iya, menampung begitu. iya Jadi Bu. masalah sampah ini bukan masalah sepele, tapi harus menjadi perhatian kita mulai dari lingkungan kita sendiri ya Bu ya. Iya Bu. Uh, jadi kira-kira Bu Prisil ada ide apa ini tadi? Kalau menemukan masalah seperti itu, kira-kira yang terlintas di benak Bu Prisil apa ya yang mungkin bisa dilakukan oleh Bu Prisil sendiri, mulai dari lingkungan kecilnya saja dulu. Eh, kalau sempat terlintas itu sudah tidak ada sampah plastik. Misalkan Bu, di kantin itu sekarang makan banyak ya Bu ya. Bakso, mie ayam atau apa. Itu anak-anak disuruh bawa piring sendiri, gelas sendiri. Kemudian minumnya juga pakai tumbler. Seperti itu kan bisa meminimalisir. Hanya saja saya juga masih berpikir dengan anak usia kelas tinggi ya Bu ya SMK, apakah mereka bisa tertib dan mau menjalankan semua itu? Jangankan siswa Bu, saya sendiri sebagai guru pun
Juga kemarin sempat mencoba Bu, sebenarnya sudah tidak ada yang jual makanan maupun minuman dari plastik. Tapi ya nggak bisa, Bu. Maksudnya saya sendiri juga bingung. Pas lupa nggak bawa air kan mau nggak mau kan juga butuh air itu, air mineral itu, gitu. Kira-kira bisa nggak Bu ya diterapkan Bu? Atau ada tambahan ide lain Bu? Ya mungkin ide dari Bu Prisil itu tadi sudah bagus sih, sudah merupakan salah satu usaha yang sangat luar biasa ketika kita ingin meminimalisir sampah yang mungkin menjadi limbah dari apa yang kita konsumsi ya Bu ya. Iya, Bu. Memang benar, mulai dari diri sendiri dulu Bu. Kira-kira ketidakberhasilan itu apa ya yang jadi penyebabnya dari Bu Prisil? Oh, ya sebenarnya karena eh, kurang komitmen dan mungkin masih merasa sangat tergantung mungkin Bu ya. Kalau diusahakan kayaknya ya tetap bisa sih Bu. Kayak saya ya berusaha bawa tumbler. Tapi kan ya kadang kok malas, berat. Lah itu loh Bu, dari saya sendiri kok kurang apa ya, suka beli yang sudah instan, sudah jadi gitu. Tinggal beli gitu loh Bu. Itu sih kendalanya berarti lebih kepada Iya, iya. iya enggannya itu loh Bu. Wes enakan beli aja lah kayak gitu kan sebenarnya nggak itu ya. Nggih. Praktis ya Bu ya? Iya lah Bu betul Bu Iya, iya. kepraktisannya ngambil itunya. Tapi kok sulit ini Bu Jadi, gimana ini? ya sebenarnya mungkin uh, berawal dari niat dulu begitu ya Bu. Jadi meningkatkan kesadaran diri dulu sendiri. Mungkin dari situ Ibu bisa menjadi contoh atau model untuk teman-teman di sekitarnya, kemudian untuk siswa-siswanya begitu ya Bu ya. Dan Ibu mungkin bisa melakukan rencana-rencana yang lain selain yang sudah diceritakan oleh Bu Prisil tadi. Ya, iya Bu. Baik. Tadi Bu mengatakan jika mulai dari diri sendiri, kemudian nanti harapannya bisa menjadi model dari teman. Sebelumnya nanti saya akan merencanakan untuk menyosialisasikan ke orang tua. Ke orang tua Bu ya. Di awal tahun pelajaran mungkin, di tahun ajaran mungkin Iya nanti Bu. saya bisa sosialisasi ke orang tua. Kesepakatlah membawa tumbler, terus makan minum dari rumah, atau nanti ada program lain seperti itu. Dan ada rencana lagi setelah ada pertemuan dengan orang tua itu membuat kesepakatan tertulis. Kesepakatan tertulis di mana di dalamnya itu juga tertera konsekuensi-konsekuensi yang secara tertulis dan resmi pula. Sehingga saat kita melakukan suatu kegiatan itu jelas jelas alurnya dan oh jika A hasilnya B seperti itu. Gitu Bu kira-kira Bu. Wah, itu sudah bagus sekali tuh Bu, sudah sepertinya sangat tertata ya. Jadi Bu Prisil ini juga melibatkan pihak-pihak yang ada di sekitar sekolah, apalagi sampai akan mensosialisasikan Ide pemikiran yang saya sampaikan tadi Bu, mulai dari Ibu menyampaikan harus niat dulu, kemudian dengan dari kita bisa itu siapa tahu harapannya bisa memberikan aura positif jadi bisa memancing teman yang lain untuk ikut seperti itu. Kemudian di tahun ajaran baru bisa mengadakan sosialisasi ke orang tua dan jangan lupa ada aturan tertulis yang mana di dalamnya juga mencantumkan konsekuensinya yang jelas dan formal sehingga lebih jelas nanti kalau A itu harus B, kalau B harus C, jika melanggar konsekuensinya apa. Seperti itu Bu tadi Bu solusinya Bu. ya,
di Iya. aksi nyatanya di lapangan. Nah, mungkin tentang 1 sampai 10 Saya rasa sih masih 7 dulu sih Bu nanti. Kalau setelah evaluasi mungkin bisa, harapannya bisa naik. 7 dulu Bu sementara. Iya, iya. Harus optimis ya, Bu. Oh 7 itu iya. target yang sudah melaksanakan 7 itu Iya Bu. terus Oh untuk iya. membawa perubahan lebih baik lagi. Iya, iya Bu Dini. Kemudian komitmen merencanakan Iya. Untuk komitmen yang saya pegang dan yang saya rasa paling sulit itu kontinuitas, Bu. Jadi saya benar-benar harus berkomitmen untuk melakukan itu. Tidak hanya 1, 2, 3 kali, tetapi diupayakan bertahan lama. Karena ya itu Bu, kemarin pernah mencoba tapi juga hanya bertahan beberapa hari terus kembali lagi karena nggak betah kalau nggak jajan kayak gitu. Jadi lebih kepada komitmen untuk ajeknya itu Bu. Nje. Iya. Kalau untuk dukungan, saya sangat perlu kepala sekolah, kemudian semua waka sih Bu, warga sarpra, kemudian lebih kepada waka sarpras, kemudian waka kesiswaan, serta waka dari SDM. Itu. Oh ya, rekan guru juga Bu, itu pasti kan Bu ya, karena kan kita juga satu kesatuan, dan tidak lupa orang tua siswa harus dilibatkan. Itu Bu, dukungan dari beberapa pihak yang rencananya sudah saya pikirkan. Ya, benar sekali. Ya Bu. Mungkin ada yang lain? Sementara itu aja Bu. Sampai sini aja ya saya sudah senang, sudah lega, saya sudah mendapatkan beberapa poin penting yang nanti akan saya eksekusi ke depannya. Iya, ya Bu, amin. Terima kasih banyak Bu ya atas sarannya, masukannya, sehingga saya lebih jelas nanti ke depannya. Iya Bu. Iya, siap Bu, siap. Nanti untuk proses evaluasinya saya juga akan sharing lagi dengan Ibu Dini, gitu ya Bu ya. 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 Kabar baik. Ya, baik. Ya sudah Bu, kalau gitu saya tak ke sana dulu ya Bu ya. Monggo. Ya, baik, terima kasih Bu. Iya, Sama-sama. selamat sore Bu. Selamat sore.